cita-citanya memang jadi bisnismen karena papa sendiri Pak Sarono Kosasi itu memang salah satu figur terbesar lah ya di hidup aku, dan melihat apapun yang papa lakukan tuh aku selalu jadi tertarik kemanapun papa pergi. Aku kayak jadi pengen ini, jadi pengen ini, jadi pengen. My dad ya, kita juga jadi salah satu orang atau bisnis yang terefek lah terhadap tidak jadinya Piala U20 ini, karena salah satu waktu mau buka tahun 2020 kan memang berapa tahun lalu tuh kalau nggak salah 2020-2021 tuh kita udah pasti Piala Dunia U20 deh kalau nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KTV, berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Podcast kali ini saya akan berbincang dengan Anissa Zafarina Kosasi. Dia adalah perempuan Madura yang memilih terjun ke dunia bisnis. Sekarang menjadi entrepreneur muda tentunya. Tentunya kita bisa belajar banyak tentang perjalanannya seperti apa, dan juga nanti akan berbicara soal bagaimana sih tantangan generasi muda Madura dalam era 5.0. Ya, di sini sudah ada Mbak Anissa Zafarina Kosasi. Selamat siang, Mbak. Ya, selamat siang. Siang. Kabar? Alhamdulillah baik. Gimana di Mbak sendiri? Lancar puasanya seperti apa? Lancar puasanya semuanya? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sebelum ngobrol lebih jauh dengan Mbak Nisa, kita tahu pada tanggal 13 April ini Mbak Nisa berulang tahun yang ke-28 tahun ya, Mbak? Iya. Kami keluarga besar KTV mengucapkan selamat ulang tahun, Mbak, buat Mbak Nisa. Iya, terima kasih. Siap. Apa nih harapannya terlebih dahulu di usia yang 28 tahun? Kalau pemain sepak bola ini usia produktif loh. Iya, usia matang. Usia matang. Ya? Kalau harapan untuk diriku sendiri sih sebenarnya supaya ya bismillah lah, harapannya semoga apapun yang aku inginkan terjadi di tahun depan dan tahun ini, di tahun aku ber-28 ini, semoga terjadi. Dan banyak yang udah aku planning, udah aku kerjakan lah ya di 28 tahun ini. Sebenarnya memang tahun-tahun 28 sampai 30 ini adalah tahun-tahun krusial ya buat anak-anak muda itu untuk ke jenjang karir selanjutnya. Jadi ya semoga apapun yang aku kerjakan membuah hasil aja. Amin. Iya, berarti Mbak memang udah terbiasa menata jangka pendek, jangka panjang untuk karirnya Mbak sendiri. Iya, aku nggak mau, karena memang dari SMA, dari SMP aku udah punya cita-cita mau kemana, gitu. Udah tahu kira-kira jalur yang aku inginkan kemana, aku juga udah tahu. Untuk terbilang masih muda ya, tapi memang SMP tuh aku udah mulai mengenal diri aku sendiri, aku bagusnya di mana dan kira-kira berbakat di mana dan pengen masuk ke industri apa gitu. Jadi sebenarnya udah kelihatan dari cukup muda, dan karena itu pun aku tuh dari SMP belum pernah ganti cita-cita. Belum pernah ganti cita-cita. Belum pernah ganti cita-cita. Kalau boleh tahu apa nih cita-citanya, Pak? Sebenarnya yang dari SMP? Aku cita-citanya memang jadi bisnismen karena papa sendiri Pak Sarono Kosasi itu memang salah satu figur terbesar lah ya di hidup aku, dan melihat apapun yang papa lakukan tuh aku selalu jadi tertarik kemanapun papa pergi. Aku kayak jadi pengen ini, jadi pengen ini, jadi pengen ini. Jadi karena sudah biasa melihat figur sebesar itu dari kecil, dan melihat cara kerjanya papa, bagaimana beliau manage waktu dan hasil pekerjaannya dengan dengan usahanya yang seperti itu, aku jadi ikut tertarik, dan efek dari pekerjaan tersebut apa lakukan. Jadi dari kecil pun aku juga udah kayak aku pengen jadi bisnismen, jadi kayak papa gitu, pengen ini gitu. Iya. Berarti memang inspiratornya itu adalah ayah sendiri, berarti Bapak Pak Aki. Iya. Dan ini benar-benar emang banyak kan orang yang bilang inspirasinya orang tua. Kalau aku beneran, aku ikutin sampai jalan karena memang pengen banget mengikuti jejak yang sama lah ya dengan papa, dan dengan harapan apapun yang papa lakukan dari sekarang tuh bisa aku lanjutin dan bisa aku besarkan. Siap. Berarti dari sejak SMP memang sudah mencita-citakan untuk menjadi woman entrepreneur berarti kan ya, Pak? Iya.
Terus apa sih sebenarnya langkah-langkah dari awal dari jenjang pendidikan masih kecil yang itu dilakukan untuk mencapai cita-cita itu waktu itu, Pak? Sebenarnya sih awal waktu SMP karena memang masih kecil ya, jadi memang masih terbatas. Cuman aku itu dulu waktu SMP memang daftar jadi ketua atau jadi OSIS lah, jadi lebih ke masalah kegiatan di sekolah lah. Aku banyak berkecimpung di dalam situ. Di SMA ya aku banyak banget, sampai di SMA tuh aku kalau nggak salah sambil belajar aku tuh ikut 5 kegiatan lain di sekolah gitu. Jadi aku lebih banyak, aku sama papa tuh kayak akademis ya udah yang penting cukup, jangan jelek banget, nggak usah gitu, Iya. Cuma yang penting banyaklah bergaul, banyaklah berorganisasi, banyaklah bekerja dengan orang lain dan berkomunikasi dengan orang lain, carilah banyak teman, lebih penting itu. Jadi dari SMP SMA pun aku sekolah tuh sebenarnya lebih untuk berorganisasi daripada buat di kelas gitu. Oh, berarti pendidikan manajemennya sejak jenjang sekolah itu sudah memang diasah ya, dengan masuk ke organisasi itu ya. Jadi memang aku tuh kalau dari SMA lah ya, itu lebih ke SMA. Jadi waktu SMA tuh pulang ke sekolah aku tuh bisa jam 8 malam, dan Sabtu tuh pun aku juga masih berorganisasi. Jadi aslinya pun hari liburan tuh aku cuma hari Minggu gitu, karena memang dari Senin sampai hari Sabtu itu aku full berorganisasi gitu, pulang sekolah. Dan bahkan aku tuh dulu tuh istirahat kan, kalau di sekolah di SMA aku dulu tuh istirahat sejam ya, dari jam 12 sampai jam 1. Orang lain pada makan, aku makan. Oh iya. Bener-bener. Berarti kesibukan sekarang yang benar-benar juga sibuk, banyak kegiatan itu memang sudah terbiasa sejak SMP, SMA itu berarti ya? Iya, sudah memang dari SMP, SMA, kuliah aku sudah terbiasa membagi waktu, mana yang buat mana yang buat mana, ngerjain apa, jalan sama teman apa gitu, dan tahulah caranya. Walaupun memang setelah lulus kuliah itu lebih susah lah ya, dan ditambah kalau di jalan ada macetnya dan segala macam gitu. Cuman tetap untuk pembagian waktu aku memang sudah terbiasa dari kecil. Tapi saya lihat di kurikulum VT-nya juga jadi wakil presidennya ini ya di fakultas ya, waktu di UI juga, waktu kuliah. Waktu di UI iya, jadi memang ada organisasi, bukan BEM waktu itu, dia lebih ke, karena aku di UI internasional. Oh iya. Fakultas Ekonomi dan Budaya, jadi kayak BEM-nya internasional ya. Oh iya. Dan itu aku jadi wakil ketua eksternal kalau nggak salah. Iya, jadi lebih ke masalah ke hubungan antara ACE kalau nggak salah, Economic International Society, ke organisasi-organisasi di luar gitu. Iya. Berarti dengan banyaknya organisasi yang diikuti, pondasi relationship-nya, relasinya itu sudah kuat berarti ya untuk melangkah ke dunia bisnis. Iya, karena kalau kuliah aku mungkin bisa bilang bahwa pengalaman berorganisasi aku kuliah itu adalah hasil dari pengalaman berorganisasi aku waktu SMP SMA. Jadi karena memang dilihat waktu SMP SMA yang aku merasa udah bisa, jadi waktu kuliah aku lebih berani untuk ikut yang banyak, walaupun mau nggak mau pasti ada ada pengorbanannya ya, namanya orang tuh nggak bisa full konsentrasi ke semua tempat dan mau semuanya bagus tuh rada susah kan. Jadi waktu semester 2 aku itu ikut 2 organisasi sama 6 kepanitiaan, dan pada akhirnya IP-nya diturun. Iya. Kita udah mau nggak mau, udah IP-nya pasti rada jelek, kita udah nggak mau. Tapi setelah di akhir-akhir kuliah udah organisasi udah lepas semua, kepanitiaan udah lepas semua, mau nggak mau, oh ya udah ini saatnya membaguskan IP supaya hasil ijazahnya itu bagus. Dan memang kita harus tahu cara ininya sih, memanagenya, mensiasatinya biar dapat semuanya gitu. Siap. Keren. Iya. Menurut pendapatnya Mbak sendiri, seberapa penting sih relasi, keluasan relasi itu dalam dunia bisnis? Oh, penting banget, karena memang bisnis itu kan antara selain bisa B2B ya, bisnis, tapi kan bisnis itu rata-rata dari kita ke customer. Customer itu kan adalah orang lain, jadi kita sudah harus tahu caranya berkomunikasi dengan orang lain lah dalam berbisnis itu, karena kita juga pasti berbisnis tidak mungkin sendiri kan, pasti ada stakeholder atau shareholder lain yang involved di dalam, yang terlibat di dalam bisnis kita. Jadi mau nggak mau skill komunikasi
Siap, siap, siap. Kita harus mempunyai skill dasar itu tersebut sebenarnya. Oh, berarti dengan punya skill komunikasi itu juga yang harus diketahui dan dimiliki oleh seseorang pembisnis adalah mampu membaca personality partner komunikator kita berarti ya. Oh, untuk menyesuaikan bagaimana kita harus komunikasi gitu. Iya, sebenarnya lebih ke menghormati satu sama lain gitu, karena kita bisa menilai personality orang di awal kita berbisnis itu adalah dengan mempunyai pengalaman kan. Kalau misalnya kita udah ketemu orang banyak, kita tuh makin tahu kira-kira orang itu seperti apa gitu. Jadi pengalaman tersebut tuh pengalaman yang memang tidak bisa dibeli sebenarnya. Jadi untuk menilai seseorang tuh kita juga harus mempunyai benchmark atau bandingan yang kita sudah lakukan sebelumnya. Jadi kita memang sudah dari dulu tuh emang udah harus banyak berkomunikasi sama orang lain tuh. Dan juga kayak kan banyak bisnis ketipu segala macam kayak gitu tuh, kita juga gitu memang masalah atas-atasan ya, karena kan nggak semua orang memperlihatkan hal itu di depan. Cuma kita tuh pasti masih ada kayak keraguan-raguan, penilaian kita terhadap orang lain itu sebenarnya bisa didasari dengan pengalaman-pengalaman kita sebelumnya menilai orang lain seperti apa. Iya. Ya, kembali lagi ke dunia kuliah tadi. Berarti ini kan juga sudah relate, berarti ngambil juga ekonomi bisnis di ekonominya dalam tingkat kuliahnya. Berarti itu memang keinginan murni dari hati Mbak Nisa untuk memilih jurusan fakultas tersebut. Jurusan. Iya. Benar deh. Jadi aku pernah lupa. Jadi aku tuh waktu itu pengennya dua, antara hukum sama ekonomi. Oh, hukum antara hukum sama. Memang kalau misalnya yang lain kayaknya udah nggak ada banget deh. Oh, siap. Kan kalau emang yang paling penting kan memang dua itu ya, orang paling pasaran tuh ekonomi dan hukum. Dan memang aku melihat, aku cuma melihat apa sih yang paling bagus yang kira-kira gampang dapat kerjaan gitu ya, kira-kira lapangan pekerjaannya banyak dan juga dibutuhkan di semua bisnis apapun dimanapun, ekonomi sama hukum ya kan. Dan di situ aku lebih baik sama lebih pintar sama angka apa lebih pintar sama ngapalin. Sebenarnya lebih pintar ngapalin, tapi kayaknya aku rasa kalau ngapalin kayak kurang merangsang deh gitu, kira aku ekonomi. Jadi ekonomi itu aku juga mau memilih yang paling susah lah, ilmu ekonomi kan. Siap. Berarti lebih mendalam berarti. Kenapa? Lebih mendalam kalau ilmu ekonominya berarti. Dia lebih makroekonomi ya, jadi lebih hitung huruf. Iya. Berarti udah terbiasa dengan angka-angka berarti. Kenapa? Udah terbiasa dengan angka-angka berarti juga. Iya. Kayak sekarang Iya. Terus waktu di UI itu juga kan punya kesempatan untuk belajar di luar negeri dalam program exchange program itu ya. Iya. Di sana juga apa yang dipelajari? Kan dari UI itu kan dari Fakultas Ekonomi juga. Terus nyampe sana itu yang dipelajari apa waktu itu? Tentang dunia bisnis. Tentang dunia bisnis karena kalau di sana memang aku ngambilnya pelajaran yang hampir sama di ekonomi ya. Kalau misalnya dalam bisnis yang jelas, pertama aku mungkin melihat environment-nya ya, kayak ininya lah, kiri kanannya seperti apa. Benar-benar beda lah, di sana jauh lebih individualis dan sekelas itu mungkin aku kenal cuma 5-6 orang dalam kelas 50-60 orang. Memang sangat individualis, dan di sana itu kuliah tuh kelihatannya gini, kalau misalnya masalah baju dan masalah itu tuh jauh lebih santai gitu, walaupun pelajarannya sendiri dan saingannya sendiri itu jauh lebih berat daripada di Indonesia. Dan kalau di Australia itu, awan di Australia, University of Australia itu di sana tuh organisasinya memang kencang, hampir sama lah sama di sini caranya juga, karena kebetulan di sana juga ada organisasi dan tapi orang-orangnya tuh jauh lebih santai daripada di sini gitu. Itu aja sih, karena aku di sana nggak lama kan, ya memang karena masalah bisnisnya aku tidak berkecimpung di bisnis lah di Australia sana, karena pelajarannya udah susah banget, jadi mau nggak mau jadi fokus ke pelajarannya sendiri gitu.
Oh, siap. Berarti lebih fokus belajar di sana. Enggak, siapa tahu sambil sembari mempelajari tentang bisnis di sekitar sana atau apa gitu. Waktu di Australia. Kalau di sana memang apa namanya universitasnya itu agak jauh dari perkotaan ya. Oh iya. Di sana benar-benar untuk belajar banget gitu. Dan aku melihatnya sih jarang yang tempat untuk melakukan hal lain daripada kuliah sih, saking beratnya karena tugasnya banyak banget. Siap. Berarti juga Mbak Nisa mikirin tugas banget berarti waktu itu. Di sana ya. Iya. Enggak, awalnya pengen kerja juga kan, sambil kerja di sana tapi aduh nggak sempet, cuma sebulan juga ya lah. Oh, siap. Ya, sahabat KTV, agar sahabat KTV juga tahu kenapa tadi saya memperkenalkan Mbak Nisa sebagai pengusaha muda, karena sekarang Mbak Nisa itu menjadi Direktur PT Polana Bola Madura Bersatu yang menjadi badan hukum dari Madura United. Jadinya secara otomatis juga menjadi direkturnya Madura United. Terus selain menjadi Direktur Madura United, Mbak Nisa juga menjadi Chief Executive Officer ya Mbak, di CEO di Extend sebagai apparel lokal di Indonesia, itu yang juga yang terbaik. Terus juga jadi owner dari Maiten itu sendiri. Nah, dari 3 bisnis ini saya mau coba dari yang Madura United terlebih dahulu. Saya bukan mau bicara dari segi olahraganya, tapi mau bicara dari segi bisnisnya nih Mbak, dengan Mbak Nisa. Ya. Kalau kemarin yang viral itu yang rame, kita harus pisahkan antara olahraga dengan politik, sekarang kita antara olahraga dengan bisnis. Ya, sebagai direktur tentu kan bukan hanya sebatas melihat berpikir soal prestasinya, pembinaannya, tapi dari segi bisnisnya. Apa sih sebenarnya dari seorang pengelola klub itu, bisnis apa yang ada di dunia klub? Biar orang juga banyak yang paham bahwa sepak bola itu juga ada bisnisnya, Kak. Kenapa sepak bola itu juga bisnis? Adalah sebenarnya begini, karena sepak bola itu adalah bisnis yang aneh menurut aku. Jadi kalau misalnya di bisnis lain, misalnya di yang extend lah ya, yang di extend itu aku menjual produk, menjual baju misalnya. Tapi kalau misalnya di Madura United yang aku jual adalah orang. Oh iya. Orang adalah pemain, adalah prestasi, adalah nilai skor, adalah papan ini apa namanya nomor 1 klasmen, adalah yang aku jual adalah klasmen, yang aku jual adalah nama gitu. Jadi memang berbeda, dan karena sepak bola Indonesia ini masih sangat nggak juga sih, mungkin karena Madura United aja ya aku ngomongnya, karena Madura United ini masih tergantung sekali financial flow atau apa namanya revenue-nya itu dari sponsor. Jadi bisnis itu adalah di situ, bagaimana cara Madura United, manajemen Madura United itu menjual Madura United kepada sponsor supaya sponsor itu pengen berinvestasi atau mensponsori Madura United gitu. Itu bisnisnya tuh di situ. Dan juga selain itu juga ada lagi di Madura United mungkin bisnis misalnya masalah jersey. Kita kan juga kalau misalnya kita mempunyai, kita mau nggak mau karena bisnis Madura United itu adalah menjual performa dan menjual papan klasmen dan menjual pemain, mau nggak mau itu kita harus gabungin ya antara olahraganya sama bisnisnya. Karena kita juga menjual baju atau merchandise misalnya, kita menjual ini. Oh siap. Terus kalau misalnya klasmen kita lagi bagus atau performa kita lagi bagus gitu, mau nggak mau ini jadi lebih gampang dijual gitu, karena orang lebih melihat nama kita dan lebih bangga memakai jersey kita gitu misalnya. Itu bisnisnya juga. Jadi ada transaksi antara kita manajemen sebagai penjual gitu, dan ada consumer yang tertarik karena nilai jual gitu, jual performa kita apapun itu. Dan misalnya ada lagi bisnis pemain antara apa namanya Madura United misalnya pengen meminjamkan pemain ke klub lain, itu ada bukan bisnis to consumer tapi itu bisnis to bisnis tentang klub gitu, ada transaksi tersebut gitu, banyak bisnis. Oh, nah itu sebenarnya yang orang juga harus dipahami, bahwa mengelola klub itu tidak murni sebatas olahraga saja, tapi juga ada olahraga dan juga ada bisnisnya, iya kan? Ah ya. Terus prestasi dari suatu klub itu juga mempengaruhi
nilai tawar dari bisnis klub tersebut berarti ya? Sangat. Untuk memang mungkin itu bukan case seperti itu untuk klub-klub yang memang sudah lama ya, yang sudah mempunyai cult following atau mempunyai follower fans yang sudah kuat, fan base yang sudah kuat, seperti yang udah lama Persija, Persib, PSM gitu-gitu mungkin udah kuat lah ya dia terhadap fansnya. Jadi karena fansnya loyal sekali, jadi misalnya pun dia lagi performanya tidak begitu baik, fansnya tuh tetap ada. Dia tidak begitu fluktuatif. Beda halnya dengan klub baru seperti kita yang bisa dibilang klub termuda kan ya di Liga 1. Kita ini masih membangun loyalty. Kita sebagai bisnis ini masih membangun consumer loyalty. Kita masih harus marketing melakukan marketing lebih banyak lah kepada consumer daripada klub-klub lain. Jadi performa dan papan klasmen sama skor itu masih sangat tergantung di kita, karena disitulah kita bisa menjual nama kita untuk mendapatkan loyalitas konsumen tersebut. Oh iya. Terus sebagai klub baru yang baru berusia 7 tahun nih, Mbak, tentu kan masih usia, kalau orang sekolah masih SD lah, masih baru masuk juga SD. Apa sih sebenarnya sebagai pengelola klub yang menjadi nilai tawar dari Madura United selain juga prestasi dan supporter, Pak? Apa ya upaya dari klub sendiri untuk biar sponsor juga banyak apa segala macam? Oke, salah satu nilai yang biasanya paling tonjolkan itu adalah kita adalah satu-satunya klub di Pulau Madura yang ada di kasta tertinggi Liga sepak bola. Jadi jika ada perusahaan yang misalnya pengen masuk ke market Madura, itu bisa lewat Madura United, karena kita ini adalah klub yang membawa nama Pulau Madura yang perform dan yang pertandingan dan yang namanya itu dilihat di Indonesia. Itu sih. Siap. Berapa juta jiwa ya kalau nggak salah, 4 juta orang Madura itu adalah potential consumernya dia, adalah potensi marketnya dia lah yang bisa dia datang, yang bisa kita datangkan untuk perusahaan tersebut. Itu adalah salah satu hal yang paling aku bawa kalau misalnya sponsor lagi masuk. Berarti geografis itu sangat berpengaruh untuk nilai tawar Madura United dalam hal ini ya? Karena berada di 4 kabupaten langsung ya? Iya, karena di 4 kabupaten langsung, dan juga yang paling penting untuk sponsor sudah angka. Dan kita harus memperlihatkan angka, ada berapa dan jiwa, ceweknya berapa, cowoknya berapa, berapa yang suka bola, yang suka bola berapa. Itu menurut pandangan dari manajemen sendiri, dari data-data yang kita dapat itu, Madura United itu disukai oleh 83% itu laki-laki, dan umurnya itu 25 sampai 35 sampai 36 sampai 45 kalau nggak salah. Yang paling banyak itu 25 sampai 35. Jadi dari Gen Z ke milenial ke Gen Z. Jadi karena demografi tersebut, hal itulah yang kita jual. Hal itu yang kita jual kepada sponsor. Inilah klub kita tuh disukai sama orang yang kayak begini. Kalau misalnya produk sponsor tersebut adalah menargetkan laki-laki dengan bentuk begitu, dan dia menargetkan, sponsor tersebut menargetkan orang-orang Madura, kita ini cocok loh buat di sponsor. Siap. Keren. Brand jenengan tuh bisa ngepak lah di Madura kalau bisa masuk. Kayaknya marketingnya jalan nih, komunikasinya. Iya. Oh, berarti lebih banyak untuk laki-lakinya kan ya? Sekarang gimana nih tantangannya agar perempuannya juga banyak yang harus dilakukan sebagai Direktur PT PBMB? Gimana nih ke depannya? Bagaimana cara menggait perempuan? Iya, terutama perempuan Madura. Iya. Oke, perempuan Madura, karena memang sepak bola di dunia tuh kebanyakan suka laki kan? Iya. Itu memang ya olahraganya laki lah, walaupun nggak ada sepak bola wanita gitu. Cuma tantangan kita sebagai manajemen Madura memang itu gimana caranya menggait audiens perempuan gitu. Salah satunya yang waktu itu sempat kita lakukan yang agak naik adalah punya jersey pink. Iya. Jersey warna pink. Rata-rata memang dibeli cewek, dan cewek rata-rata pakainya itu. Salah satunya itu. Dan juga sebenarnya ini aku nggak tahu ya apakah ini scientifically proven atau enggak, apakah ini bisa di-prove atau enggak.
maksudnya jauh-jauh dari teman-teman aku sendiri gitu, bagaimana mereka teman-teman cewek aku kalau suka sport tuh biasanya karena apa sih? Kalau misalnya punya pemain ganteng. betul. Caranya itu, cuma itu adalah sebenarnya hal yang susah yang kita harus kita lakukan karena kan kita di manajemen Madura United kita jauh lebih mementingkan performa di dalam lapangan daripada penampilan mereka. Siap. Jadi untuk sekarang memang untuk menggait wanita itu memang sudah ada di pikiran kita, tapi memang belum menjadi prioritas karena kita benar-benar masih fokus terhadap orang-orang yang suka bola aja dulu, yang bisa menjadi potensial fans kita dan bisa jadi loyal fans. Oh iya. Oh berarti penguatan yang sudah ada dulu ya tahapannya? Iya penguatan yang ada. Kita kuatin dulu, baru nanti kalau kita merasa misalnya sudah maksimal gitu, potensial customer kita sudah bisa kita dapatkan, loyalitas followingnya sudah mantap gitu ya, udah oke lah gitu. Kalau misalnya kalah terus stadion tetap penuh misalnya, baru kita berpikir untuk menggait market yang memang belum nengok kita sama sekali. Oh siap. Berarti setiap musim ini dipastikan ada jersey warna feminim ya? Enggak juga. Oh iya. Maksudnya aku melihat itu adalah salah satu cara. Oh salah satu cara, siap. Ke arah situ, ada cara itu. Kalau yang wacana kemarin mau buat sepak bola wanita di Madura itu juga bagian dari itu? Menggait? Itu adalah bagian dari, ya pasti itu adalah bagian dari menggait konsumer wanita ya, walaupun memang kalau misalnya di Madura sendiri mungkin masih agak berat ya, karena kita juga masih punya banyak PR lah yang harus kita lakukan. Misalnya infrastruktur, misalnya juga mes atau segala macam lah, atau akademi pun sendiri, baru mungkin kita bakal bikin sepak bola wanita, walaupun sepak bola wanita tersebut itu tuh udah ada di list kita lah, gitu. Oh iya siap. Sekarang beralih ke Extend Indonesia nih. Extend Indonesia ini ada saat pandemi loh Pak, bernama jadi Extend Indonesia gitu maksudnya. Kok bisa berani dalam kondisi ekonomi, tahu sendiri kan gimana waktu pandemi tahun 2020 itu. Nah tiba-tiba Extend Indonesia muncul di pertengahan musim waktu itu muncul tanggal 10 Oktober, berarti sekitar kompetisi rencana mau dimulai lagi tapi gagal gitu tahun 2020 ya. Kok bisa berani tiba-tiba kompetisi juga gagal, jadinya pasar pada tahun itu kan hilang jadinya untuk April. Kok bisa berani gitu? Karena memang klub bola Indonesia memang salah satu target kita, tapi target kita sendiri sebetulnya itu lebih ke komunitas sepak bola yang ada di daerah Bogor atau di daerah Jawa. Oh iya. Dan di saat 10 Oktober atau seterusnya itu, memang kan kita nggak boleh beraktivitas di dalam ya, di ruang tertutup. Tapi jadi banyak orang yang main bola kan di luar. Iya. Kamu kan pesen baju. Dari berani itu di situ aja sebenarnya, ada nekatnya dikit, dan kita juga merasa pada saat membangun itu memang ya udahlah kita sekarang pakai bismillah aja dulu. Maksudnya memang masih banyak utang, tapi ya udah nggak masalah, kita beraniin karena sepak bola Indonesia sama komunitas sepak bola tuh bakal hidup lagi kok nanti setelah COVID gitu loh. Mau COVID berhenti atau enggak, sebenarnya sepak bola kan yang kecil-kecil tuh gak akan berhenti kan. Ke komunitas lah masih banyak yang tarkam lah masih banyak yang fun game gitu ya. Fun game gitu masih banyak gitu loh. Jadi pasti masih ada aja, dan untuk customer yang besar seperti Madura United itu nanti pasti ada. Jadi memang tinggal ditunggu aja. Cuma untuk COVID itu memang kita lebih fokus ke komunitas gitu. Iya, siap. Berarti lebih kepada fokus kepada komunitas waktu baru awal berdiri ya. Sampai sekarang sih. Sampai sekarang. Kita juga masih fokus terhadap komunitas. Terus untuk pengembangan selain untuk jersey sepak bola, untuk cabang yang lain juga mau diserusin atau gimana gitu? Sebenarnya selain jersey bola kita juga banyak sih kayak sepeda juga banyak yang pesan ke kita. Pit balap pun ada yang pesan ke kita. Oh iya. Terus jadi banyak lah sebenarnya kita bisa bikin banyak, dan memang kita tuh selalu tidak menutup terhadap jersey sepak bola walaupun itu memang jadi best selling kita. Oh iya. Jadi kita udah bisa kok kalau misalnya gitu.
Siap. Apa yang menjadi nilai tawar dari Extend menurut Mbak Nisa nih, ketimbang aparel yang lain? Masalah kualitas, kita untuk harga yang segitu kualitas kita tuh bagus banget gitu. Jadi kita lebih karena kita punya pabrik sendiri, jadi kita lebih in control ya, kita lebih in control dari segala sisi, dari pemesanan, dari sampai operasional, sampai pembikinan, sampai segala macam itu semuanya di tangan kita. Jadi kita lebih bisa memonitor produk yang keluar gitu lah. Jadi dan karena kita ada pabrik sendiri, jadi mau nggak mau itu mengurangi cost kan. Ada cost operasional atau kayak pengiriman segala macam gitu, jadi mau nggak mau pasti harganya juga lebih murah dengan kualitas yang bagus gitu. Siap. Berarti itu jadi keunggulan tersendiri nih. Iya, siap. Tapi walaupun dengan harga yang terjangkau, tentu kualitasnya tetap bagus. Iya. Terus untuk yang Maiten nih, itu cafe atau seperti apa itu sebenarnya? Itu sports cafe, jadi dia sebenarnya kita bikin interior misalnya sendiri itu banyak olahraga lah. Oh, lebih sporty berarti. Kita naikin interior sporty dan juga dia nayangin pertandingan bola dulu dari buka sampai tutup, dan punya layar besar buat nobar segala macam. Memang yang terkenal kita itu nobar sepak bola ya, dan kita sekarang lagi coba buat branch out ke olahraga lain. Nggak tahu misalnya ada pengen nonton basket atau F1 gitu juga, kalau misalnya request nanti bisa kita, karena kita juga partnernya MTech kan untuk nayangin nobar gitu. Siap. Walaupun memang kita tuh juga jadi salah satu untuk Maiten ya, kita juga jadi salah satu orang atau bisnis yang terefek lah terhadap tidak jadinya Piala U20 ini, karena salah satu waktu membuka tahun 2020 kan memang berapa tahun lalu tuh kalau nggak salah 2020-2021 tuh kita udah pasti Piala Dunia U20 deh kalau nggak salah. Iya. Salah satu alasan kenapa kita buka Maiten itu adalah supaya buat nobar Piala U20. Yang tidak kebagian tiket gitu ya. Kan di GBK kan? Iya. Malah di GBK rame atau di mana gitu. Iya. Berarti membaca potensinya dapat sudah, cuman gagal ya, Pak? Iya. Salah satu nanti ada Piala U20, ada Piala Asia, ada SEA Games, ada ini banyak nih gitu kan. Apalagi Piala U20 kita main di World Cup kan. Iya. Semua orang nobar, semua tempat pasti penuh gitu. Nah makanya kita kayak berani tuh karena udah ada Piala U20, orang mau nobar di mana lagi kalau ditanya gitu. Makanya salah satu alasan kita bikin itu adalah itu. Gimana nih gagal tampil di Piala Dunia? Sebagai pembisnis, saya mau nanya sebagai pembisnis, sebagai owner dari Maiten. Itu sayangkan lah potensi customer kita jadi turun gitu kan, karena memang mau nggak mau restoran itu waktu puasa pasti agak turun lah ya, pasti agak lebih turun revenue-nya, karena orang waktu makannya jadi terbatas kan, cuma dari pas buka puasa sampai malam sampai mulai tutup lah. Jadi kita waktu itu sempat mengharapkan Piala Dunia U20 itu setelah puasa. Jadi kalau misalnya kita puasa, apapun kerugian yang kita alami dua bulan ini itu bisa terbayarkan waktu Piala U20 gitu. Iya. Berarti sekarang harus memutar otak lagi nih, bagaimana untuk mencari potensi yang lain. Mau nggak mau iya. Udah mana Liga Indonesia juga dikit lagi udah selesai juga kan. Ya, ini ketika kita amati ternyata Mbak Nisa ini dari 3 bisnis yang digeluti, dari Madura United yang cabang olahraganya adalah sepak bola, terus ke Extend, pasar utamanya adalah pelaku sepak bola juga, komunitas-komunitas sepak bola, terus ke Extend juga nobarnya sepertinya awalnya juga tentang sepak bola, walaupun sekarang juga merambah ke sport yang lain. Nah, untuk menggabungkan pilihan nih sepak bola ini gimana ini, kok bisa menentukan ini aja ketimbang cabur-cabur yang lain? Iya, target pasarnya. Mau nggak mau susah ya, karena memang aku kan itu sepak bola itu adalah passion, dan
juga kalau misalnya masalah expense itu juga karena manage Madura United gitu ya, aku melihat emang pemain bola itu butuh apa sih? Baju. Iya. Jadi kenapa nggak bikin baju sendiri aja gitu? Okay, karena siap. aku mikir kalau misalnya kita tergantung sama sponsor, desainnya kan mau nggak mau kan tergantung orang lain. Tapi kalau misalnya ini kan aku jadi benar-benar bisa berkarya sendiri, pengen melihat klub pakai baju apa segala macam itu bisa di dalam kontrol manajemen gitulah, dan kontrol aku lah, tidak bukan manajemen. Jadi benar-benar karena itu aja sih. Jadi aku melihat potensi bisnis di Madura United, di luar Madura United ya, yang berhubungan dengan Madura United yang masih bisa diambil. Bahkan walaupun sebenarnya Madura United di Aston itu bukan tujuan utamanya, bukan, karena aku merasa juga ya di Madura United butuh baju iya, tapi kan orang lain butuh baju juga gitu. Jadi aku cuma melihat potensi pasaran gitu aja. Nah kalau my plans sebenarnya kenapa sepak bola, karena jujur itu karena ini aku sendiri sih, karena aku sendiri sebelum buka my plans tuh aku bingung kalau mau nobar gimana. Oke, siap. Berarti Mbak Nisa ini berangkat dari passion sepak bola sehingga terbawa ke dalam dunia bisnis. Kebetulan dunia bisnis yang dipilih sepak bola ini adalah salah satu cabang olahraga dengan euforia yang sangat tinggi sekali ketimbang beberapa cabur yang lain gitu maksudnya. Iya. Ya. Terakhir untuk sesi ini apa nih pesan Mbak Nisa terhadap wirausahaan muda, terutama perempuan nih, Mbak? Ya, untuk wirausaha muda ataupun sebenarnya berbisnis itu pasti menyeramkan. Jadi pasti menakutkan lah. Kalau sebenarnya dicoba aja dulu, karena memang bisnis itu awal-awal memang susah dan nggak mungkin sekali lah kita mencoba. Cuman kita juga harus tahu kapan berhenti dan kita juga harus tahu kapan mulai. Tapi kalau misalnya kebanyakan mikir nggak mulai, udah salah. Tapi kalau misalnya kita terus mencoba walaupun kita udah tahu itu gagal, itu udah salah. Jadi sebagai pebisnis yang pintar, kita sendiri juga harus tahu potensi bisnis yang ada di sekeliling kalian, dan juga harus tahu bagaimana cara manajemen bisnis dengan benar, dan dengan semangat yang ada, insya Allah sih harusnya bisa lah gitu. Oke, siap. Wah, quote yang bagus ini, Pak. Jadinya harus pinter, harus tahu kapan kita harus terus maju, kapan kita harus berhenti gitu. Kapan potensi ini harus diambil dan kapan kita mencari potensi yang lain. Ini quote yang bagus. Iya. Iya. Karena orang kan selalu bilang udah maju aja kalau mau bisnis, coba aja terus pasti bisa. Belum tentu. Belum tentu. Kalau sudah tahu ini tidak akan bisa, kita coba yang lain ya, Pak. Iya. Jangan maksa. Gitu. Jangan maksa. Ya, siap-siap. Ya, sahabat KTV, ini sesi pertama untuk mengenal lebih dekat Anissa Zafarina Kosasi. Setelah ini kita akan berbincang dengan Mbak Nisa tentang tantangan generasi muda untuk menghadapi 5.0. Tentu di KTV.